Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Umat sekalian yang saya kasihi, salam. Masih setia sebagai pengikut Kristus? Masih? Benar? Wah, bagus. Ada anak kecil juga mengatakan benar. Memang dalam ritus penerimaan sakramen Krisma, Bapak Uskup akan menegaskan setelah Krismawan-Krismawati itu menjawab, saya menolak setan dengan tipu muslihatnya, dan kemudian setelah ditanya, saya percaya kepada Allah Tritunggal, pada gereja Katolik, kepada persekutuan para kudus, maka kemudian Bapak Uskup mengatakan, saudara-saudara, inilah iman gereja kita yang kita akui dengan bangga. Nah, pertanyaannya ialah, apakah kita mengakui iman kita dengan bangga? Halo? Apakah kita memang mengakui iman kita dengan bangga? Ya. Saudara-saudari, ketegasan, keteguhan kita untuk percaya kepada Kristus, Allah yang menjadi manusia, dan hari ini kita mengakui Dia sebagai Raja semesta alam. Raja kita itu adalah pengakuan yang seringkali dipersoalkan banyak orang pada masa kini. Kalau Anda melihat, membaca, membuka medsos, media sosial, ada orang yang tidak mengerti iman Katolik. Dia memahami iman Katolik itu menurut pendapatnya pribadi, lalu seperti penjahat dalam teks kitab suci menghujat Yesus. Tadi kita dengar toh, dalam bacaan Injil dikatakan salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Orang penjahat ini memang dia menghujat Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu datang menyelamatkan. Karena dia melihat kok dia yang menyelamatkan itu disalibkan, mati bersama saya. Jadi dia mengatakan, apakah engkau Allah? Kalau engkau Allah, pasti tidak menderita disalib. Itu penjahat yang mengatakan itu. Dan kita dengar pada masa kini juga. Amin. Pasti Anda dengar kan? Orang memperlihatkan, orang mengatakan bagaimana Allahmu, Allah orang Katolik itu mati disalib. Tidak mungkin. Lalu mungkin dia mengatakan, kamu percaya omong kosong itu. Terus Anda menjawab apa? Menjawab apa? Pasti tidak benar kan? Anda mengatakan Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga karena kasih-Nya, karena cintanya yang begitu luar biasa, dan tatkala dia berhadapan dengan orang-orang yang mati rasa imannya, yang mati tentang hati kemanusiaannya, maka mereka menyalibkan dia disalib. Orang-orang ini tidak mengerti, tidak memahami apa yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dia mewartakan karya penyelamatannya sebagai Raja yang maha baik
Dia bukan raja yang mau menguasai, tetapi dia raja yang mau memimpin kita ke arah kebaikan. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia mewartakan bahwa hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain. Jangan mencela orang lain, jangan menghina orang lain. Kasihilah orang-orang lain. Itu. Dan itu yang dia ajarkan. Kemudian menolong orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang kelaparan. Dia katakan harus diberi makan. Dia membela semua itu. Tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang degil hatinya, bahkan imam-imam Taurat, kepala-kepala orang Yahudi yang tidak bisa menerima itu. Karena itu mereka mengatakan, engkau ini menghujat Allah, maka dia disalibkan. Sebenarnya Yesus itu disalibkan bukan karena kesalahan dia, tetapi karena kekerasan hati orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan dari Tuhan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus itu. Maka saudara-saudari, ketika iman Anda dipertanyakan, Anda harus menegaskan, tidak, itu menurut kepercayaanmu, menurut pendapatmu, menurut pendapat kami, iman kami. Dan iman kita ini bukan iman kemarin sore. Sudah sejak 2000-an tahun orang percaya bahwa Allah itu datang ke dunia ini. Dan karena kekerasan hati manusia maka dia disalibkan. Dia tidak mati konyol, tapi dia mati karena mau menyelamatkan kita sekalian. Bukankah Tuhan seperti itu, Tuhan yang hebat? Amin. Dia bukan Tuhan yang tinggal di surga sana, tidak peduli dengan kehidupan kita manusia ini. Bukan. Dia adalah Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita sebagai raja. Dia memimpin kita. Mari, ikutilah aku. Ikutilah apa? Ikutilah bahwa Allah yang kita imani ialah Allah yang mengasihi kita. Allah yang memperhatikan hidup kita. Allah yang mengajarkan kita, mari kita membangun persaudaraan kita, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah ajaran Yesus. Ada yang menerima ajaran itu. Bahkan penjahat yang lain itu bertobat, kan? Dia mengatakan, sobat, kau penjahat itu, kita itu penjahat. Dia itu tidak. Dia itu mati karena menyelamatkan kita. Maka jangan menghujat dia. Dan dia kemudian, penjahat yang satu itu meminta kepada Yesus, Tuhan Yesus, ingatlah aku tatkala engkau datang sebagai raja. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau diselamatkan pada saat aku datang sebagai raja. Nah, saudara dan saudari, saudara-saudara yang akan menerima sakramen Krisma akan diurapi. Bapak Uskup akan mengatakan namanya dan kemudian terimalah tanda karunia Roh Kudus. Itu pengurapan dengan minyak krisma. Itu meneruskan tradisi yang sudah lama dalam kehidupan menggereja kita. Setiap orang-orang yang ditabiskan, yang dikhususkan, itu selalu diurapi dengan minyak suci. Demikian juga mereka yang menerima sakramen Krisma. Mereka diurapi agar mereka ini diangkat serupa dengan Kristus. Jadi tatkala Anda diurapi, Anda dibekali dengan Roh Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jadilah saksi-saksi Kristus. Jadilah pembela iman gereja Katolik. Kalau Anda mencintai gereja Katolik, Anda akan membela imannya, ajarannya. Amin. Orang tua yang mencintai gereja Katolik akan mewariskan iman Katoliknya itu kepada anaknya. Tapi kalau orang tua yang ragu-ragu akan iman dalam gereja Katolik, dia tidak akan mengajarkan anaknya untuk berdoa, tanda salib misalnya,
karena mungkin dia ragu-ragu atau tidak mengajarkan kepada anaknya, mari kita berdoa di gereja kita, dalam lingkungan juga demikian. Tetapi orang yang mencintai gereja Katolik, mencintai iman Katoliknya, maka dia juga akan mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita sekalian. Apakah gereja mengajarkan hal yang salah? Tidak. Gereja mengajarkan kepada kita ajaran yang benar karena percaya kepada Allah yang benar. Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyelamatkan. Nah, itulah yang disampaikan oleh gereja. Karena gereja meyakini, gereja mengimani. Siapa gereja itu? Siapa gereja itu? Apakah gereja itu hanya paus saja? Apakah gereja itu hanya bapak uskup saja? Apakah gereja itu hanya pastor saja? Benar? Iya. Jadi gereja itu siapa? Gereja itu ialah kita semua ini. Memang kita punya tugas-tugas khusus dalam gereja ini. Tapi semua kita mengarah mau mengikuti Kristus sebagai Raja kami, sebagai Dia yang menguasai hidup kami, dan Dia tidak menguasai kami untuk mengekang kebebasan kita, tidak. Tapi Dia memberikan kepada kita agar kita menjadi manusia yang bebas, memberitakan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Nah, saudara dan saudari, semoga dengan peristiwa penerimaan Krisma ini kita mendapat tambahan anggota-anggota yang setia, yang teguh, yang kuat imannya. Apalagi sekarang ini Anda semua punya HP, punya media sosial, entah itu berupa TikTok, entah itu berupa Twitter, entah itu berupa apa lagi? Apalagi yang lainnya? Ya, Facebook kah, WA kah, atau apa lagi yang lainnya. Dan Anda setiap kali membukanya akan berseliweran ke sana kemari berita-berita yang kadang-kadang itu berkenaan dengan iman kita. Ada memang orang-orang yang mempersoalkan iman kita. Silakan membacanya, tetapi juga Anda harus kuat. Orang-orang yang mempersoalkan iman kita, biasanya dia mempersoalkan bukan karena dia percaya. Dia punya kepercayaan lain. Hanya dia mau mengganggu apakah Anda setia pada ajaran iman kita yang kita akui. Inilah jalan kebenaran, kehidupan, dan jalan menuju Allah dalam diri Yesus Kristus. Yang kami imani, yang saya pegang, Anda pegang sebagai kebenaran untuk hidup saya. Walaupun orang mempersoalkan kebenaran kita, ya dia persoalkan kebenaran dari cara pandang dia. Dia tidak mengimani, tapi dia mempersoalkan iman Anda. Tinggal sekarang, apakah Anda teguh dalam iman itu? Dan hari ini, dalam penerimaan sakramen-sakramen, kita diteguhkan, dikuatkan. Untuk pertama-tama, berdirilah teguh dalam iman Katolik. Yang kedua, jadilah saksi kebaikan Tuhan kepada sesama. Tidak perlu menghina orang lain. Tidak perlu menghina agama orang lain. Orang-orang seperti itu adalah seperti penjahat dalam kitab suci yang menghujat Yesus. Dia bukan orang yang baik. Kalau orang yang baik adalah orang yang mendukung. Oh, kalian punya kepercayaan itu, ya sudah. Yang penting kita melakukan kebaikan. Jangan persoalkan ajaran iman orang lain. Seperti kita juga jangan persoalkan kenapa keluarga itu mencintainya kok seperti itu. Amin. Nah, marilah saudara-saudari, kita pada perayaan sakramen, pada perayaan penerimaan sakramen Krisma dan juga perayaan hari raya Kristus Raja, kita meneguhkan iman kita, tekad kita untuk tetap setia kepada Allah
dalam gereja Katolik yang saya cintai, yang saya terima saat saya dibaptis, kemudian saya pertegas lagi pada saat saya menerima sakramen Krisma, kemudian lagi dalam penerimaan sakramen pernikahan, saya meneguhkan kekuatan itu. Dan ingatlah saudara-saudari, kita berjalan bersama Kristus. Kristus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena itulah Dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.